ada pekerjaan rumah untuk menurunkan cara menghitung luas bola sama volume bola ya, dengan menggunakan konsep integral lipat 2 dan lipat 3. Mungkin saya udah minta bantuan Bu Aulia untuk membuat Google Form. Silahkan nanti kumpulkan. Bagi yang belum sempat mengerjakan, mungkin saya rasa bisa sampai jam 1 siang nanti. Hanya untuk merefresh ingatan kita aja, melatih mengintegralkan fungsi trigonometri gitu ya. Nanti silahkan dibuat dalam satu lembar kertas sedikit kok, mungkin menghitung luas bola hanya perlu 4-5 baris gitu. Menghitung volume bola juga tambah 1 baris lagi untuk integral ke arah DR. Jadi saya kira tidak susah. Nanti difoto, dikumpulkan ke Google Form. Ya, baik Pak. Baik, kita sudah dipahami semua ya. Ini sudah ada semuanya, saya kira sudah 15 orang yang ikut kuliah. Kita lanjutkan lagi sekarang dengan topik mengenai bagian akhir dari cara menghitung bidang tangkap atau aperture antena yang telah dibahas minggu lalu untuk direpresentasikan dalam bentuk komponen-komponen daya dari seluruh daya yang diterima oleh antena itu direpresentasikan dalam bentuk rangkaian listrik atau dalam bentuk daya resistif ya, untuk yang dimasukkan secara transfer daya maksimum ke receiver, kemudian komponen atau representasi daya yang dikembalikan lagi ke udara yang diwakili oleh aperture hambur, terus daya yang disipasikan sebagai panas oleh antena, diserap oleh material antena, sebagai komponen daya resistif yang diwakili oleh RL atau loss gitu. Kemudian ada yang daya efektif, daya maksimum, semuanya sudah direpresentasikan dalam bentuk rangkaian perwakilan atau representasi rangkaian listrik. Jadi sekarang saya akan lihat akan saya share screen sekarang. Sudah muncul Pak share screen-nya. Sudah muncul ya. Nah, jadi ini yang akan kita bahas kuliah hari ini ya. Jadi untuk aperture ini di sini setelah direpresentasikan dalam bentuk rangkaian listrik, di situ ada daya efektif yang masuk ke receiver atau diambil oleh saluran transmisi, karena receiver ini diwakili oleh saluran transmisi sebetulnya, karena antena kan tidak bisa langsung dihubungkan dengan receiver, pasti dia ada saluran transmisi. Nah, maka representasi ke arah receiver kita tuliskan dengan RT di situ. Nah, kemudian antena yang daya efektifnya saja di sini digambarkan sebagai RR, artinya sebagian besar daya yang diterima oleh antena yang diwakili oleh simbol osilator di situ. Dan di sini RR itu mewakili tahanan pancar antena. Ya, tahanan pancar, tahanan terima sama saja. Nah, karena antena sekali lagi saya tekankan dia bersifat resiprok untuk yang ke arah pancar sama ke arah terima. Nah, ini kenapa RT di sini pakai tanda panah? Maksudnya supaya dari beberapa aperture yang sudah dibahas minggu lalu, kita bisa menghitung dengan mengubah-ubah nilai RT. Nah, sehingga dalam grafik yang sebelah kanan ini, kita melihat kondisi-kondisi perwakilan atau representasi dari aperture ketika nilai RT diubah-ubah. Gitu. Jadi ini RT pakai anak panah supaya gambarnya di sebelah kanan ini, nilai RT dibandingkan dengan RR, ini bisa dirubah-rubah. Jadi contohnya kalau nilai RT dibagi oleh RR ini 1, berarti kan kondisi matching ya. RT dibagi RR 1, berarti RT sama dengan RR di sini. Nah, maka kalau RT sama dengan RR di sini kan terjadi proses transfer daya maksimum.
Artinya daya yang ditangkap oleh antena di sini, oleh RT sama dengan RR, terus R loss-nya misalnya dianggap sangat kecil atau dianggap nol, maka terjadi transfer daya maksimum, sehingga di sini kurva yang ini kepotong sedikit, bentar. Kalau saya gedekan ini bisa nggak ya? Oh enggak, ini kepotong gambarnya ngambilnya. Jadi ini AE nih, yang gambar dan diktat barangkali ada ya. Ini yang sebelah kanan nanti AE. Nah. Oh sebentar. Aceh, Pak. Aceh ya, iya, oke Aceh. Ya. Nah yang AE juga maaf, yang AE itu digambarkan dalam suhu vertikal. Jadi AE di sini dinormalisasi dengan AEM gitu. Nah ini, jadi suhu vertikal itu AE efektif ya, dinormalisir oleh AEM. Jadi AE dibagi AEM, ketika dia nilai 1 berarti AE mencapai nilai AEM sama gitu ya. Jadi ketika suhu vertikalnya 1, artinya AE dibagi AEM sama dengan 1, artinya AE mencapai maksimum gitu. Nah ini puncaknya di sini ketika 1 ini. Jadi dalam kondisi ini, dalam kondisi RT dibandingkan dengan RR 1, artinya match. Nah maka AE sama dengan AM 1. Nah puncak ini 1 ini adalah ini. Gitu. Nah kemudian ini yang AS di sini. AS di sini kan ketika RT dibandingkan dengan RR 0, artinya RT di short circuit di sini. Jadi RT dibagi RR sama dengan 0 itu artinya tahanan transmisinya 0, artinya apa? Ini dihubung singkat. Nah, dihubung singkat, ingat konsep waktu kita membahas minggu lalu aperture hambur yang bernilai maksimum gitu. Nilai maksimumnya itu adalah ini. Nah, ini. Ya, ketika aperture hamburnya kan P kuadrat dibagi 4P kali RT. Nah, ketika nilai RT atau ZT 0 dihubung singkat, maka aperture hamburnya atau AS-nya mencapai maksimum, yaitu nilainya V kuadrat dibagi PR. Nah, dibandingkan itu V kuadrat dibagi PR ketika maksimum, dibandingkan dengan harga ketika kondisi matching, V kuadrat dibagi 4 PR, berarti ini nilainya 4 kalinya, 4 kali ini. Nah, ini diwakili oleh ini. Jadi, aperture scattering juga maksimumnya dan nilainya 4 kali lebih tinggi daripada ketika match gitu. Ini 1, ini 4 ini. Nah, demikian kalau RT-nya naik ke kanan ya. Ini kan di sini 4 itu di 0 ketika RT 0 gitu. Nah, kalau RT-nya 1 matching, apalagi 2, 3, nah dia turun. Dia aperture hambur ke sini mengecil gitu. Ya. Oke, kemudian yang satu lagi ini ya di sini kita memodelkannya aperture loss-nya tidak digambarkan di sini ya, karena aperture loss itu, loss aperture itu di sini mewakili dari daya yang diserap oleh badan antena dan memang proporsinya sangat kecil sehingga ini tidak kita gambarkan di sini. Nah, cara menghitungnya adalah keterkaitannya dengan efisiensi antena. Jadi kalau harga normalnya atau nilai normalnya itu efisiensi antena itu antara 0,7 sampai 0,8 gitu. Atau 0,7 sampai 0,9 antena praktikal. Terus kalau antena ideal malah seringkali dimodelkan dalam kondisi RL mendekati 0 gitu. Jadi dianggap antena sempurna menerima sehingga tidak digambarkan di sini. Tapi yang paling penting oleh kita adalah bagaimana kita mengatur nilai-nilai matching dalam menghubungkan saluran transmisi ke antena supaya kita bisa merencanakan di mana kita akan meletakkan kurva-kurva ini gitu. Nah, tentu yang kita pakai di sini sebetulnya untuk yang antena normal di 1 ini gitu. Nah, ini AS sama dengan 4 dipakai untuk antena khusus yaitu antena Yagi. Kalau antena Yagi itu elemen-elemen yang ada di depan antena di polipatnya maupun di belakang di polipat di set di sini, di set di AS sama dengan 4. Maksudnya supaya memperkaya atau menimbulkan rescattering, menghamburkan kembali ke arah sekitar antena yang dicatur supaya menambah intensitas radiasi di sekitar antena yang akan dipakai untuk
penyaluran daya ke receiver. Gitu. Itu penjelasannya. Oke. Nah, kaitannya dengan antena, bagaimana dengan bidang fisiknya sekarang, luas tangkap fisiknya gitu. Untuk melihat hubungannya antara luas tangkap atau aperture yang efektif, maksimum, scattering, dan lain-lain dengan hubungannya dengan fisik. Kita lihat di sini untuk antena yang bersifat kawat, artinya yang bersifat kawat itu memanjang, ya, dimensi panjangnya jauh lebih besar daripada dimensi lebarnya. Sehingga di sini kalau kita gambarkan ini berbentuk dipu, dan dalam kenyataannya ini tidak pendek seperti ini. Jadi biasanya lebih panjang lagi gitu ya. Tapi ini digambarkan seperti ini, panjang kayak, yang penting ada panjang kayak lebar gitu. Yang ini. Nah, ini kita bisa menghitung aperture fisik dengan cara saya akan meminjam dulu ini. Akan meminjam dulu nilai tahanan pancar, nanti akan dibuktikan ketika kita masuk ke bab berikutnya, bab 2 tentang impedansi antena, ya, akan diturunkan ini RR di sini kan dipinjam dulu ini. RR sama dengan 80 kali pi kuadrat kali L kuadrat panjangnya dibagi panjang gelombang kuadrat alfa kuadrat. Ini pada saat ini kita pinjam dulu rumusnya ini. Nanti ini rumus ini akan dibuktikan juga gitu, bagaimana datangnya angka ini gitu. Nah, dengan menggunakan nilai tahanan pancar ini 80 kali pi kuadrat kali L kuadrat dibagi lambda kuadrat, ini untuk antena kawat dipole. Nah, tadi kita lihat di rumus aperture. Rumus aperture yang ini kan, nah yang ini aperture scattering, kemudian ini juga ya aperture efektif dalam kondisi matching kan sama. Nah. Yang aperture scattering dengan aperture efektif dalam kondisi matching sama, karena rumusan transfer daya maksimum kan terjadi matching antara tahanan pancar antena RR dengan tahanan saluran transmisi RT gitu. Jadi sama rumusnya ini, V kuadrat dibagi 4P kali RT. Ini untuk aperture efektif. Demikian juga untuk aperture scattering ini. Dalam kondisi matching sama rumusnya, V kuadrat dibagi 4 kali P kali RT. Nah, ini kita turunkan, coba ini. Jadi aperture scattering atau aperture efektif maksimum dalam kondisi match sama dengan V kuadrat dibagi 4 kali P kali RT atau RR di sini. Nah, untuk antena panjang itu, ini kalau dihitung secara ideal, ini kan tegangan induksi yang muncul di antena kawat itu adalah kuat medannya dikalikan dengan panjangnya, gitu, E kali L. Bahkan kalaupun kita akan menghitung atau menentukan tegangan induksi dari sisi praktis, nah ini L ini biasanya diambil dengan efisiensi sekitar 0,7 atau 0,8 gitu. Tapi dalam perhitungan kita anggap sebagai antena yang ideal, ya. Jadi kalau kita menghitung secara ideal, mode-mode isotropis atau mode antena kawat panjang yang ideal, ya kita kalikan saja bahwa tegangan induksi V sama dengan kuat medan yang ditangkapnya oleh panjangnya antena itu dikalikan dengan L panjang antena gitu. Jadi dianggap efisiensinya dianggap 100% gitu untuk antena ideal. Dari satuannya kan E itu volt per meter, L itu meter. Jadi volt per meter dengan menggunakan nilai ini, V-nya kita ganti dengan E kali L, kemudian R-nya ini tahanan pancarnya atau tahanan radiasinya kita ganti dengan 80 pi kuadrat kali L kuadrat dibagi lambda kuadrat, yang akan saya buktikan nanti ketika masuk ke bab impedansi antena, ya. Maka kita hitung di sini, kalau kita juga libatkan cara menghitung dalam teori medan kan, bahwa vektor pointing ini kan bisa dihitung juga, yaitu E kuadrat dibagi Z intrinsik dari medium gitu. Dalam teori medan kan kita tahu bahwa P itu kan satuannya watt per meter kuadrat. Ini kalau kita hitung berdasarkan kuat medan E sama dengan E kuadrat dibagi ZI. ZI ini impedansi medium gitu. Atau H kuadrat kali ZI boleh. Kalau kita mau menggunakan medan magnet boleh. Jadi vektor pointing P ini sama dengan H kuadrat kali Z gitu. H-nya medan magnetnya. Sama hasilnya. Ya. Nah, karena kita tahu impedansi udara itu 120 pi kan. Ini juga pengetahuan kita di teori medan 2 ini, medan matematik 2 ini.
Jadi impedansi udara itu dalam kondisi celestial, di mana mu-nya dekat dengan mu 0, epsilonnya atau permitivitas mediumnya sama dengan epsilon 0, ini 120 pi atau 377 ya, masih ingat lagi ya. Ini angka 120 pi itu seringkali didekati dengan angka 377. Nah, kalau besaran P ini, besaran R ini, nilai tegangan induksinya V-nya ini EE, kita insubstitusikan ke sini, kita masukkan ke rumus ini, maka kita dapat ini. Aperture efektif maksimum itu di sini rumusnya itu 0, ya kalau diambil 3 digit ya, desimalnya 0,119 lambda kuadrat atau 0,12. Kalau dibulatkan di digit ketiga itu 0,12 lambda kuadrat. Gitu. Nah, ini tidak sama dengan ini. Kalau kita hitung di sini, aperture fisiknya kan ini luas tangkap fisiknya kalau diambil pemotong vertikalnya, panjangnya L, lebarnya ini D, ketebalan dari kawatnya, berarti luas fisiknya kan L kali D kan ini. Panjangnya L dikalikan dengan lebarnya D dari hasil penampang dari potongan vertikal dari antena ini kalau dibelah gitu. Nah, ini kalau dibandingkan nilai L kali D dengan 0,12 lambda kuadrat, silakan kalau mau dicek. Nah, ini. Kalau panjangnya L ini misalnya dipul pendek biasanya 1/10 lah. 1/10 lambda lah biasanya. Kalau dipul pendek. Nanti kalau dipul setengah lambda berarti panjangnya L setengah lambda gitu. Nah, tinggal kita memperkirakan mau pakai diameter berapa kawatnya gitu D-nya. Nah, silakan itu. Kalau misalkan L-nya 1/10 lambda, berarti ini 0,1 lambda nih. Jarak vertikalnya panjangnya. Dikalikan dengan D, misalkan D-nya ambil contoh misalkan kabel yang ya kalau D-nya mendekati nilai L kan berarti bukan antena kawat. Berarti D-nya juga harus jauh lebih kecil daripada L supaya ini berbentuk kawat. Misalkan 1/10 juga. Misalkan D-nya 1/10 lambda juga. Jadi L kali D kan 1/100 kan? 1/100 lambda, 0,1 lambda gitu. Nah, kalau itu terjadi berarti ini aperture efektif maksimum kan 0,12 lambda kuadrat. Nah, yang ini kan tadi kalau diambil D-nya 0,1 lambda, L-nya 0,1 lambda, berarti 0,01 lambda kuadrat kan fisiknya. Nah, kalau dibandingkan antara 0,01 lambda kuadrat atau 1/100 lambda kuadrat, ini hanya 1/10 atau ya 0,12 lambda kuadrat, berarti aperture efektifnya 10 kali lipat lebih tinggi daripada aperture fisiknya. Gitu. Itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi dalam antena kawat itu, kalau kita mendekati aperture fisik untuk membandingkan dengan aperture efektif, itu memang sangat tidak masuk akal gitu. Tidak bisa didekati dengan hanya sekedar menghitung efisiensi gitu ya. Untuk antena kawat itu kesimpulannya bahwa aperture efektif yang dipakai untuk menangkap sinyal atau menangkap gelombang, dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aperture fisiknya. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, yang kontras terhadap antena kawat, ini kalau kita bicara antena bidang, ya, antena bidang itu yang paling banyak kita kena adalah contohnya antena parabola. Nah, kalau antena parabola, karena memang sejak awal desainnya antena itu berbentuk pakai reflektor, yang berbentuk disk, ya, yang berbentuk parabolanya itu sendiri. Nah, kita tahu di sini bahwa luas penampang bidang parabolanya kan aperture fisik di sini kan pi kali sebentar, ini salah rumusnya nih. Kalau bidang parabola itu bukan pi d per 4. Pi d per 4 itu berarti pi kali harusnya pi d kuadrat per 4 ini, salah rumusnya ini. Oh iya, ini sebelah kanan nih. Sebelah kanan ada nih, pi d kuadrat per 4. Untuk antena parabola itu kan rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat kan. Kalau R-nya pakai D, R itu kan D per 2 ya. Jadi pi R kuadrat, pi D per 2 dikuadratkan berarti D kuadrat per 4. Ini harusnya pi D kuadrat per 4 untuk luas ininya, luas fisiknya. Nah, kalau kita hitung nanti itu luas tangkap efektifnya setelah kita representasikan dengan tahanan pancar dari antena,
Nah, untuk parabola itu berbeda eh, sifatnya dengan antena kawat. Nah, untuk antena parabola, aperture efektif yang kita hitung nanti dengan menggunakan rumus representasi rangkaian listrik dibandingkan dengan aperture fisik yang kita hitung berdasarkan menghitung luas lingkaran penampang parabola ini, dia dekat nilainya, yaitu kembali ke rumus yang dihubungkan dengan efisiensi antena gitu. Jadi kalau efisiensi antenanya 0,8 misalkan 80%, maka luas tangkap efektif AM-nya itu sekitar 0,8 dari luas tangkap fisiknya gitu. Itu beda parabola. Karena parabola memang cara menghitung aperture efektifnya itu bisa didekati dengan aperture fisiknya. Sekali lagi itu di sini membedakan antara cara kita menghitung aperture fisik dalam antena yang berbentuk bidang tangkap dengan aperture fisik yang dipakai untuk antena yang bersifat kawat. Beda itu ya sifatnya. Oke, nah ini untuk kalau di pool, misalnya ini kita coba, tadi kan di sini kalau pakai di pool yang kategori di pool pendek, nanti kenapa di pool pendek itu dipakai. Nah sekarang kalau kita menggunakan, ini di pool pendek ya, 0,12 lambda kuadrat apa maksudnya. Kalau kita pakai untuk kondisi di pool setengah lambda, nah berarti di pool setengah lambda itu, ya gini, saya jelaskan sekarang aja, kenapa kita ada istilah di pool pendek. Di pool pendek itu, kita mengambil panjang antena L ini, itu jauh lebih kecil daripada panjang gelombangnya. Kalau panjangnya antena itu setengah lambda atau seperempat lambda, paling kecil seperempat lambda, itu masih disebut sebagai ya kelipatan atau fraction atau skala dari panjang gelombang. Kalau setengah panjang gelombang berarti dipu itu dipu setengah lambda gitu. Kalau seperempat berarti dipu seperempat panjang gelombang seperempat lambda itunya panjangnya. Nah, tapi ada aplikasi untuk kita hanya menghitung dipol pendek, yaitu ya kurang dari 1/10 lambda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa untuk frekuensi rendah, terutama kalau antena itu frekuensi rendah kan panjang gelombangnya panjang kan. Jadi kalau panjang gelombangnya antena bisa ratusan meter, nah biasanya orang daripada mengambil misalkan seperempat panjang gelombang pun kan 25 meter tuh. Masih cumbersome gitu, masih tidak praktis untuk memasangnya misalkan. Orang itu dengan mencoba-coba dulu ambil aja lah 1/10 atau 1/20 gitu, sehingga walaupun panjang gelombangnya 100 meter misalnya pada frekuensi 300 MHz ya, antena yang dipakai misalkan hanya beberapa meter saja supaya praktis. Nah, ternyata karakteristiknya itu tidak begitu jauh berbeda gitu dengan kalau kita ambil setengah panjang gelombang atau seperempat panjang gelombang. Jadi ada aplikasi untuk menggunakan yang disebut antena dipol pendek begitu. Nah, bedanya apa? Dipol pendek itu kalau digambarkan dalam bentuk distribusi arus seperti ini. Nah, ini kalau untuk antena setengah panjang gelombang atau dipol setengah lambda, tentu kan dari ujung ke ujung ini kan setengah panjang gelombang seperti ini distribusi arusnya. Jadi 0 maksimum di tengahnya, 0 lagi di sini. Ini setengah panjang gelombang. Nah, kalau kita mengambil dipol pendek, berarti kita hanya mengambil katakanlah dari ujung kirinya di sini, ujung kanannya di sini. Sehingga kita bisa mengatakan distribusi arus sepanjang antena dalam dipol pendek itu konstan gitu di sini. Nah, itu bedanya. Jadi, nah ternyata karena gelombang ini kan periodik, gelombang ini bersifat periodik secara bersiklus gitu. Nah, ini kan setengah lambda, ya dia mengalami 0, mengalami maksimum, puncaknya gelombang, mengalami 0 lagi. Tapi karena dia gelombang akan bersiklus, akan secara periodik, ya tentu antena ini akan merasakan maksimum sampai ke 0, terus kembali lagi ke siklus berikutnya kan minimum sampai ke 0. Memang ini antena setengah lambda akan menangkap secara full gitu. Maksimumnya dan gelombangnya utuh gitu. Setengah lambda ke atas, setengah lambda ke bawah akan dirasakan oleh setiap titik di antena ini gitu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan seperempat panjang gelombang misalnya, kalau seperempat panjang gelombang berarti dari ujung kiri sampai ujung kanan kita antena itu hanya bisa merasakan dari 0 sampai puncak maksimum. Tapi itu pun seperempat panjang gelombang pun karena dia akan menjalani dari 0 sampai ke puncak,
Dan karena gelombang itu bersiklus, maka antena ini akan merasakan, setiap titik dalam antena akan merasakan 0, merasakan ada kenaikan dari 0, merasakan maksimum. Cukup. Itulah juga sebagai alasan kenapa antena seperempat panjang gelombang dianggap sebagai antena yang mencukupi gitu. Bisa dipakai gitu. Karena dia menikmati dari 0 sampai maksimum gitu ya. Nah, masalah kembali ke 0 lagi kan ya apakah dia bersiklus, apakah dia mempunyai nilai panjang yang mencakup setengah panjang gelombang, atau misalkan siklusnya pun diulang, siklus ke arah maksimum, siklus ke arah minimum juga, boleh aja kita bikin antena yang sifatnya panjang antena itu panjang gelombang boleh, yang kita sebut sebagai antena lambda gitu. Tapi secara efek atau dampak kepada mencerna atau menangkap dari gelombangnya ya asal dari 0 sampai maksimum sempat dialami oleh seluruh tubuh antena itu sama aja sebetulnya karena gelombang kan bergetar gitu. Itu alasannya begitu ya. Nah, bahkan sekarang kenapa orang dipul pendek? Dipul pendek itu kan sekali lagi saya gambarkan di sini, kalau hanya 1/10 lambda berarti kita ngambilnya dari titik ini barangkali sampai ke titik ini gitu. Nah, ini pun juga dia akan sepanjang ini pun juga dia menikmati. Jadi kalau kita bisa mengambil sejengkal atau ya 1/10, 1/20 lambda dari sini. Nah, gelombangnya kan bergetar. Maksimumnya di sini. Ketika dia minimum dia lengan antena yang pendek tadi yang 1/10 atau 1/20 lambda juga merasakan dia. Yang penting dia dilewati oleh gelombang gitu. Nah, untuk gelombang panjang ini ternyata tidak berdampak signifikan. Kita mengambil 1/4 panjang gelombang, setengah panjang gelombang, bahkan 1/20 panjang gelombang pun jalan gitu ya. Bisa mencerna atau bisa menangkap gelombang gitu si antena ini gitu. Nah, sehingga khusus untuk frekuensi rendah yang panjang gelombangnya ratusan meter, itu banyak sekali aplikasi yang tidak menggunakan antena yang sifatnya 1/4 atau setengah panjang gelombang. Itu yang harus dipahami ya. Nah, untuk kasus ini, kalau yang setengah panjang gelombang, dari ujung ke ujungnya 0, maksimum 0 lagi, kita coba integrasikan ini. Distribusi arusnya yang terjadi pada seluruh badan antena ini mengikuti pola seperti ini, setengah panjang gelombang. Ini kalau kita modelkan kan bisa aja, bisa model cos, bisa juga model sin ini. Ya. Distribusi arus ini I sama dengan I0 cos 2pi Y per lambda, yaitu ada panjangnya sini. Atau bisa juga I0 cosinus 2pi Y per lambda, bisa juga ini mereka begitu. Sinus dan cosinus kan hanya dalam beda fasa saja. Gitu. Nah, ini arus ini kita integrasikan. Sehingga tegangan induksi yang terjadi di sini kita menggunakan integra ini. Nah, ini dengan menggunakan nilai impedansi yang juga akan saya pinjam ya di sini. Tadi kan saya udah meminjam nih satu nih. Impedansi atau tahanan radiasi dari antena dipul pendek kan ini belum dari mana datangnya nanti saya buktikan. Nah, untuk yang setengah lambda pun sama, kita minjem lagi ini tahanan pancarnya itu 73. Untuk yang setengah lambda. Tepatnya 73 tambah J, ada J-nya 42,5 ohm kalau nggak salah. Ini nanti dibuktikan di topik yang bab 2 yang mencakup bagaimana menghitung impedansi antena. Nah, ini kalau kita pinjam dulu di sini 73 ohm, masuk ke R. Nah, kita hitung saya ini. Kita hitung aperture efektif maksimum dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, rumus yang aperture maksimum kan kita menggunakan rumus yang ini kan. AM sama V kuadrat dibagi 4P kali RT. Sama kita masukkan lagi ke rumus yang untuk di push setengah lambda. Ini. Ya. V kuadrat dibagi 4PR. Dengan menggunakan arusnya atau setelah kita integrasikan arus terhadap tegangan induksi kan jadi V kan tegangannya kan. Nah, masukin ini nilai V-nya ini kuadrat berarti kuadrat dari ini dibagi 4P kali RR, P-nya tentu kalau P-nya kan kembali ke sama dengan ini kan. E kuadrat dibagi 120 pi gitu. Kemudian tahanan pancarnya kita masukin ini 73 ohm. Hasilnya didapat 0,13 lambda kuadrat gitu. Ini untuk dipul setengah lambda. Kesimpulan berikutnya apa? Kalau kita bandingkan antara aperture efektif dipul setengah lambda 0,13 lambda kuadrat, sementara kita sudah punya hasil lain bahwa aperture efektif dari dipul pendek 0,12 lambda kuadrat, artinya apa?
dipol pendek dengan dipol setengah panjang gelombang hanya beda 0,01 lambda kuadrat gitu. Jadi hanya bedanya itu hanya 0,13 dengan 0,119 atau 0,12. Hanya 0,01 lambda kuadrat. Jadi hanya 1% bedanya. 100 bedanya. Artinya apa? Artinya kesimpulannya mendukung dari praktikal yang tadi saya katakan bahwa orang untuk frekuensi rendah cenderung mengambil konsep dipol pendek ketimbang dipol yang merupakan kelipatan dari panjang gelombang. Karena apa? Aperture-nya, luas tangkapnya hanya beda 1% gitu. Nah itu ya, gitu. Ada yang pertanyaan nggak? Silakan kalau bertanya. Suara saya masih kedengaran ya? Nggak ada putus-putus tadi? Masih, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Betul, kalau udah jelas silakan. Oke, dipahami ya, supaya Anda paham betul bahwa sifat-sifat antena itu seperti itu gitu. Jadi orang cenderung kalau aperture-nya sama, kenapa misalkan harus perlu menggunakan panjang antena yang nanti malah pemasangannya susah, terutama kalau perlu tower kan, memasang antena di atas tower, kalau panjang antenanya misalkan sampai 20 meter kan berarti towernya harus sangat tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau dipol pendek misalnya panjang gelombangnya 100 meter, kita mengambil misalkan 1/20 lambda kan hanya 5 meter. Nah, mengangkat antena ke atas tower dengan panjangnya 5 meter kan tidak dia lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita memasang antena yang panjangnya 25 meter gitu. Nah, tapi jangan lupa juga aplikasi tertentu memang ada yang tidak bisa. Nanti akan saya jelaskan di bab yang berikutnya bahwa kalau peninjauannya bukan hanya dari sisi aperture ya. Kalau dari sisi aperture kan ini jelas kita melihat antena dipol setengah lambda dengan antena dipol pendek ya. Kan nilai aperture yang sangat dekat, hanya 1% bedanya, itu nggak masalah. Udah aja ambil dipol pendek supaya lebih dari sisi pemasangan lebih mudah, dari sisi material kan. Di sisi material juga lebih murah. Kita beli aluminium misalnya untuk bahan antena panjangnya 100 meter, dengan beli aluminium untuk antena yang panjangnya hanya 5 meter, ya lebih murah yang 5 meter dong pasti kan. Secara cost gitu, harga kepada material. Nah, tapi nanti ada aspek-aspek lain yang memang diberikan benefitnya oleh antena yang kelipatan ini, terutama ke polariasi nanti. Kalau dilihat dari sisi polariasinya, memang nanti itu antena setengah lambda dengan dipol pendek beda gitu ya. Nah, bahkan kalau setengah lambda, seperempat lambda, ataupun antena lambda misalkan, antena lambda kan artinya panjangnya itu 1 kali ke atas, 1 kali ke bawah gitu. Aperture-nya sama aja. Nah, tapi ada perbedaan dari sisi radiasinya. Nanti akan saya jelaskan di bab berikutnya. Nah, kalau kita akan membuat antena yang memerlukan radiasi tertentu yang kita harus penuhi dengan perbedaannya akibat dari panjangnya antena tersebut, ya kita bisa saja menggunakan memilih antena yang panjangnya memang akan menghasilkan pola radiasi yang kita inginkan gitu. Nah, itu nanti topiknya berikutnya nanti ya. Oke. Ya, Pak. Baik, kalau ini sudah dipahami tentang konsep antena kawat ya, apa itu fisik, apa itu maksimum, scattering dan sebagainya, kita akan karena di sini saya punya utang saya adalah dari mana datangnya nilai tahanan pancar dari dipol pendek ini, kemudian tahanan pancar dari dipol setengah lambda nilainya ini gitu. Itu utang saya. Nanti akan saya bahas di chapter yang mengenai impedansi antena. Nah, sebelum masuk ke konsep dari dipol ini ada rumus Tamisi-Fish karena berikutnya bentar. Oke. Mungkin hari ini akan saya bahas. Karena gini, saya akan masuk ke konsep dipol nanti bab berikut di slide berikutnya. Kemudian juga akan masuk ke impedansi antena pada slide yang berikutnya lagi. Dalam buku bab 3 itu tentang impedansi antena. Tapi ini ada hal-hal yang sekarang waktunya kan tinggal 10 menit ya, akan saya selesaikan slide presentasi yang ini. Kita ada di halaman 11 sekarang, 17 halaman totalnya, berarti waktu yang tersisa akan kita pakai untuk membahas sekitar 6 slide lagi. Ini udah dibahas. Oke, nah ini ilustrasi saja. Jadi ilustrasi dari tadi yang saya sebutkan bahwa aperture fisik ini
untuk antena kawat dan untuk antena bidang memang sangat beda. Antena bidang misalkan ini memberikan aperture fisik yang luas, antena kawat memberikan aperture fisik yang sempit ini karena nilai D ini harus kecil dari L, sehingga ini kalau secara fisik dia sangat sangat kecil antena luas tangkap penampang dari antena kawat ini. Tapi kan kalau udah masuk ke perhitungan aperture, nah ini jadi besar, jadi 100 kali lebih besar daripada aperture fisiknya yang ini, yang kawat, yang ini. Nah sehingga digambarkannya di sini modelnya kira-kira begini ya. Jangan kita tertipu dengan atau kita untuk antena kawat terutama aperture fisik tidak serta-merta melambangkan atau mewakili aperture efektif gitu, dari sisi gelombangnya gitu. Baik, teori resiprositas ini menceritakan ya saya cepatkan saja ya karena waktunya terbatas. Jadi begini, resiprositas itu antena sebagai pemancar, sebagai penerima harus sama. Walaupun dalam kajian, dalam kita menurunkan rumus-rumus yang kita perlukan untuk menghitung parameter-parameter antena seperti radiasi, aperture, daya efektif masuk. Nah itu seringkali kita bolak-balik memodelkan antena sebagai pemancar maupun sebagai penerima. Nah untuk membuktikan hal itu kita harus pahami tentang teorema resiprositas supaya kita meyakini bahwa ya antena sebagai pancar maupun sebagai terima dia harus bersifat secara identik gitu ya. Gitu. Kita bicara di sini frekuensinya sama. Baik ke arah pancar maupun ke arah terima kita menggunakan frekuensi yang sama gitu ya. Jangan terjebak oleh kondisi di lapangan. Kalau kondisi di lapangan memang karena dalam komunikasi harus pakai duplex kan. Duplex itu ke arah pancar sama ke arah terima menggunakan badan antena yang sama sehingga ada duplex yang menggunakan frekuensi yang berbeda. Pemancarannya misalkan frekuensi F pancar, ke arah penerimanya kita menggunakan frekuensi F penerima. Tentu kalau frekuensinya beda, ya dalam hal itu sifat antena ke arah pancar dengan ke arah terima tentu akan berbeda akibat dari perbedaan frekuensi. Tapi dalam kondisi frekuensi yang sama kita harus meyakini bahwa sebagai pemancar, sebagai penerima dia sifatnya identik. Gitu. Sehingga didukung oleh teorema resiprositas. Jadi gini, kalau antena A ini catu atau di exit, istilah di buku Krauss itu di excite ya, di excite itu dieksitasi gitu, dicatu gitu, dicatu oleh tegangan VA. Kemudian antena yang satunya lagi dipasang pada jarak tertentu menghasilkan arus induksi, misalkan di sini IB, gitu ya. Nah, maka kalau kita tegangan VA itu ditukarkan sebagai arah pancar di antena B menjadi tegangan catu atau tegangan eksitasi VB tanpa mengganti antena yang di titik A, tentu di sini akan menghasilkan arus induksi IA. Nah, teorema ini mengatakan bahwa IB harus sama dengan IA selama VA sama dengan VB gitu. Jadi ini sebagai teorema resiprositas itu membuktikan nanti dalam praktis supaya antena sebagai pemancar, antena sebagai penerima harus bersifat identik gitu ya dalam segala halnya selama frekuensinya sama. Gitu. Okay. Nah pembuktiannya ini untuk membuktikan yang saya jelaskan dengan simpel tadi itu PA dengan PB sama menghasilkan IB sama dengan IA harus itu. Nah pembuktiannya di sini sisi direktivitas karena antena A, misalkan kita sebutkan direktivitasnya D1, antena B, direktivitasnya D2. Maka ini direktivitas diwakili oleh luas tangkap efektif maksimum dalam kondisi matching akan sebanding dengan D1, D2 akan sebanding dengan A1, A2. Atau D antena A dibandingkan dengan D antena B akan identik dengan aperture antena A dibanding dengan aperture antena B. Nah, dari sisi gain sama, kalau kita menggunakan gain, konsepnya gain dengan direktivitas kan ada efisiensi ya, bahwa gain itu efisiensi kali direktivitas. Nah, ini juga kalau kita menggunakan gain sama. Kalau G antena 1 dibandingkan dengan antena 2, akan sebanding dengan aperture antena 1 dibanding aperture antena 2. Oke, nah ini untuk satu contoh di bawahnya, kalau kita menggunakan antena isotropis, karena antena isotropis itu kita tahu direktivitasnya 1 ya,
Direktivitas 1 itu dia pengarahannya ke segala arah sama, sehingga perbandingan maksimum kepada rata-ratanya 1. Gitu. Nah, ini kalau dengan menggunakan konsep ini, kita salah satu antena isotropis misalnya. Nah, maka dengan menggunakan antena isotropis, jika antena satunya isotropis, maka antena 1 tersebut, antena isotropis tersebut, boleh langsung dihitung, karena di satunya 1, maka aperture maksimum antena isotropis bisa kita langsung turunkan dengan menggunakan ini. Untuk supaya tahu gitu aperture isotropis, kita bisa menggunakan antena lain, membandingkan aperture-nya dengan direktivitasnya. Jadi kalau ini dipole, misalkan antena 2 itu dipole, kita bagi aja aperture dipole dengan direktivitas dipole, itu langsung kita bisa mendapatkan antena isotropis gitu. Sekali lagi, karena antena isotropis itu kan tidak ada dalam praktis ya. Kita tidak mungkin mampu membuat antena yang direktivitas 1 gitu. Karena antena yang paling sederhana, misalkan ujung kawatnya di open saja dibiarkan, itu dia pasti sudah punya pengarahan. Kawat transmisi yang ujungnya dibiarkan terbuka atau dilempar ke tanah gitu, tidak diatur sama sekali, dia sudah punya pengarahan. Artinya apa? Direktivitasnya dia pasti di atas 1. Nah, isotropis hanya dipakai untuk model saja. Nah, sehingga bagaimana membuatnya? Aperture isotropis bisa digunakan membagi antara aperture sembarang antena apapun, dibagi dengan direktivitasnya. Ini rumus yang aneh. Maksudnya aneh itu, ya karena isotropis itu model hipotetis, jadi cara menghitungnya menggunakan meminjam kepada antena lain. Gitu. Bagi saja aperture-nya oleh direktivitasnya, itulah aperture efektif dari isotropis. Gitu. Ya. Oke. Baik, nah ini untuk kalau kita menghitung antena dipole pendek sekarang. Untuk dipole pendek, misalkan kita tahu direktivitasnya 3/2 kan? Nah, dipole pendek itu direktivitasnya 3/2. Kalau kita masukkan dipole pendek ke sini, jadi kita bisa menghitung sekarang aperture efektif antena dipole pendek AM2, karena kita tahu D2-nya 3/2, ini AM2 berarti 3/2 dikalikan dengan aperture isotropis. Nah, hasilnya ini. Tadi kan bisa dihitung. Aperture dari dipole pendek, dipole antena sebarang apapun juga kalau dibagi direktivitasnya aperture menjadi aperture isotropis. Nah, sekarang kalau kita akan menghitung direktivitas atau aperture dari dipole setengah lambda, misalnya, kita bisa meminjam juga dari aperture isotropis sekarang. Direktivitas setengah lambda 3/2. Maka aperture efektif maksimumnya kalau kita hitung, kalikan dengan 3/2, dikalikan dengan aperture isotropis. Ini kalau dihitung, ini 4pi per lambda kuadrat ya. Ini. Nah, hasilnya 3/8pi lambda kuadrat. Nah, atau dengan kata lain, di sini aperture maksimum dari bukan dipole lambda per 2, dipole pendek ini ya. Dipole pendek yang itu. Jadi aperture dari dipole pendek, sebentar, ini kita bicara, kita akan menghitung aperture efektif isotropis, maksudnya gini. Karena kita tahu dipole pendek itu aperture-nya ini, kemudian direktivitasnya 3/2, kita akan membuktikan rumus ini gitu. Aperture efektif dipole pendek dibagi direktivitasnya, kita akan menghitung aperture isotropis. Nah, aperture isotropis itu ini, kalau dihitung ini dipole pendek aperture-nya dibagi oleh direktivitasnya 3/2 atau dikalikan 2/3, maka hasilnya ini. Ya, lambda kuadrat per 4 atau 0,08 lambda kuadrat. Oke. Itu aperture efektif dari isotropis ini. Ya, lambda kuadrat dibagi 4pi. Oke. Nah, ini sebagai dampaknya supaya kita bisa mengingat, karena ada 3 jenis antena yang sering kali dibahas dalam berbagai macam aplikasi, yaitu isotropis, khususnya untuk teoritis, kemudian ini dipole pendek, dan dipole setengah lambda ini. Nah, kalau kita lihat di sini, mohon diingat ini ya, ini mungkin ya sebetulnya bukan minta saya menghafal, tapi karena ini merupakan 3 antena yang sering dibahas dalam berbagai macam aplikasi, isotropis, dipole pendek, dan dipole setengah lambda. Nah, ini aperture efektifnya perbandingannya begini. Yang isotropis itu 4pi dibagi lambda kuadrat, atau 0,79 lambda kuadrat, ini aperture-nya. Direktivitasnya jelas 1, atau kalau dalam desibel, 1 itu 0 desibel.
kemudian di pendek itu 0,12 lambda kuadrat, ya. Ini nilai ini aperture-nya dinormalize oleh lambda kuadrat. Jadi AEM dibagi lambda kuadrat. Maksudnya unitnya, satuannya dalam satuan lambda kuadrat. Sehingga kalau lambda kuadratnya buang, maka di sini harus ada lambda kuadrat di sini. Nah, kemudian direktivitas di pendek 32, ya, 1,5. Kalau dalam desibel itu 1,76 dB. Gitu. Nah, yang di pulse setengah lambda, aperture efektifnya hampir sama dengan aperture di pendek. Ini 0,0119, ini 0,13. Nah, tapi direktivitasnya ini agak besar. Direktivitas dari di pulse setengah lambda 1,64. Jadi ya kira-kira berapa persen nih? 1,5 sampai 1,6. Jadi 0,1 dibagi 1,5. Ya, mungkin 7% lah ini, lebih tinggi. Ya, yang di pulse setengah lambda. Dalam desibelnya lebih kelihatan. 1,76 dB, ini 2,14 dB. Itunya. Direktivitas dalam satuan dB. Oke, rumus transmisi Price ini kalau bisa saya dalam 1 menit, karena udah 9.48 sekarang. Kita berhenti di 9.50 ya jamnya. Nah, ini untuk antena isotropis yang dipakai memancarkan gelombang dari kiri, kemudian kita tangkap dengan antena ini, dengan antena yang terserah antenanya bisa saja kawat, tapi kita modelkan sebagai bidang tangkap, luas tangkap. Nah, kita menghitungnya sumber isotropis kan memancarkan ke segala arah, jadi P-nya itu daya transmit WT dibagi 4πr kuadrat. Kalau antenanya menyebarkan isotropis ke semua arah gitu. Jadi langsung dibagi 4πr kuadrat, luas bola gitu. Nah, kemudian di sini ditangkap oleh antena penerima yang luas tangkapnya aperture efektifnya berarti WR sama dengan aperture efektif dari antena penerima AEF di sini dikalikan dengan P, rapat daya di sini yang diakibatkan oleh pemancaran isotropis. Jadi WT dikalikan dengan AER dibagi 4πr kuadrat. Nah, ini dihitung di sini. Kalau si pemancar ini diganti oleh antena yang punya direktivitas DT, berarti daya yang masuk ke sini harus bertambah. Karena apa? Antena pancar juga mengarahkan kepada arah yang kita akan tangkap di sini. Jika kita masukkan di sini DT faktor di sini. Jadi perbandingan antara WR dibandingkan dengan WT adalah ini. Nah, dalam konsep transmisi, perbandingan antara daya transmit dengan daya receive itu disebut sebagai path loss atau loss akibat transmisi gitu. Akibat dari penyebaran, bukan akibat dari, kita tidak bicara dulu di sini penyerapannya oleh medium. Ada memang yang diserap oleh medium yaitu absorption loss gitu, tapi kecil sekali. Yang signifikan di sini adalah hilangnya daya pancar akibat dari penyebaran ke arah medium gitu. Nah, kalau rumus ini kita teruskan lagi. Nah, kita teruskan lagi di sini dengan menghitung perbandingan antara W receive dibandingkan dengan W transmit. Kita menggunakan aperture receive dikalikan dengan aperture transmit dibagi lambda kuadrat. Nah, kalau ini dianggap medan jauh, ya, medan jauh rumusnya kan waktu kita bidang antena itu ada 2L kuadrat dibagi lambda kuadrat, R-nya. Udah masuk medan jauh itu gelombang udah dianggap sebagai gelombang datar serba sama. Nah, maka kita ambil logaritma dari perbandingan atau dari rasio WT terhadap WR di log K. Nah, ini akan mendapatkan kita rumusnya ini. Nah, ini kalau kita masukkan kembali berapa aperture isotropis, masukin. Nah, kita akan mendapatkan rumus ini, lambda kuadrat kali R kuadrat dibagi lambda 2 lambda dibagi 4pi dikuadratkan. Itu mewakili isotropis, aperture isotropis. Nah, ini kalau diteruskan lagi langkahnya, kita akan mendapatkan rumus akhir begini. Kalau nanti kita konversikan juga frekuensinya, kalau dalam hertz kita biasanya dalam komunikasi kan frekuensi tinggi itu megahertz 10 atau gigahertz bahkan. Nah, kita pakai frekuensinya unitnya megahertz. Artinya ada faktor skala ke 10 pangkat 6 di sini. Kemudian jarak kita biasanya bukan jarak komunikasi kan bukan dalam meter. Untuk komunikasi itu jaraknya kan ya kilometer, bahkan ratusan, ribuan kilometer kalau satelit. Nah, kita pakai unit jarak dalam kilometer. Nah, kita akan muncul angka ini. Dari perhitungan ini. Kecepatan cahaya kan tahu 3 kali 10⁸ kan. Frekuensi ini kita rubah kali faktor skala ke 10⁻⁶.
untuk jadi megahertz. R ini kita rubah menjadi 10 pangkat 3 supaya jadi kilometer. Nah, maka rumus fat loss, rumus transmisi yang kita dapatkan adalah 32,5 tambah 20 log frekuensi megahertz tambah 20 log jarak kilometer. Silakan kalau mau dibuktikan ini ya tentu pemahamannya dari rumus ini, menghitung ini, perbandingan antara WT dibagi WR itu artinya daya yang sampai di penerima pada jarak R dari antena yang dipancarkan oleh antena pancar pada jarak R dengan daya pancar WT di sini. Sini WR. Nah, maka kita turunkan, kita mendapatkan rumus ini. Lalu kalau kita ingin frekuensi tingginya, misalkan karena dia gigahertz kan, kalau dihitung megahertz kan ribuan tuh. Bisa aja kita langsung gunakan F-nya gigahertz. Nah, kalau F-nya gigahertz, berarti rumus ini faktor skala atau normalisasi kepada F itu bukan 10/6, tapi 10/9 di sini. Nah, kalau ini F-nya menggunakan normalisasi ke 10/9, maka konstanta di sini nambah 10/3. 10/3 itu dalam dB kan 10 log 10/3, 30 kan? Nah, kuadrat. Jadi 30 kuadrat jadi 60. Ini F-nya kuadrat kan? Jadi dari F-nya 10/3 kuadrat di 10/6. 10/6 itu kalau di dB kan 10 log 10/6, 60. Jadi nambah 32,5 tambah 60 jadi 92,5. Tapi F-nya dari megahertz pindah ke gigahertz. Ini yang kita sebut sebagai rumus fat loss atau rumus redaman propagasi ya, dalam konsep komunikasi. Oke, saya kira udah habis halaman terakhir untuk saat ini. Silakan yang mau bertanya. Nanti kita minggu berikutnya akan masuk ke dialog pendek. Sebelum masuk di pendek, silakan kamu mau tanya. Bapak mohon izin Pak untuk absensi belum dibuka Pak. Ya, absensinya akan saya buka setelah kuliah ini. Saya lupa tadi. Mungkin bisa saya open sampai jam 12 ya. Ya Pak. Jadi mahasiswa mohon supaya bisa mengisi presensi mandiri sampai jam 12. Sekaligus juga nanti Google Form juga mungkin, atau sampai jam 13 lah saya buka nanti, supaya bersamaan waktunya dengan kesempatan Anda mengumpulkan tugas ya. Baik Pak. Oke, saya kira saya close. Nanti sebentar lagi akan saya buka itu absensinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Close hari ini kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.